Dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya diriwayatkan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Ya. Nabi Muhammad ini didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sowan sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nih ya, kalau udah diperintahin sama Allah untuk menghadap ke Nabi Muhammad, senangnya luar biasa malaikat Jibril. Senangnya luar biasa malaikat Jibril. Wah, tiada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diperintahkan oleh Allah kecuali diperintahkan untuk menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat Jibril nih, kelasnya malaikat Jibril ini senang banget dapat tugas selalu memberikan wahyu. Ya, beda dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Ini malaikat Jibril semasa Nabi Muhammad SAW hidup nih, sering malaikat Jibril ini soal sama Nabi lantaran diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril disuruh sama Allah, diperintahkan sama Allah menghadap Nabi Muhammad, wah masya Allah, senangnya luar biasa. Bahasa kita mau jikrat-jikratan begitu, senangnya luar biasa ini malaikat Jibril. Kalau disuruh soal sama Allah untuk menerima menghadap ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lantas malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, Inna Allah Taala yaqra'ukas salam. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, kelas Nabi Muhammad dapat salam dari Allah. Bayangin coba, istimewa ini kita punya Nabi ya. Nabi-nabi yang lain gak pernah dapat salam dari Allah. Ini cuma Nabi kita doang nih yang dapat salam dari Allah. Cuma Nabi kita doang yang Allah pun ikut selawat sama Nabi. Bayangin coba ya, ketika Allah memerintahkan sholat kepada umatnya, Allah enggak sholat, ya enggak. Ketika Allah memerintahkan zakat kepada umatnya, Allah enggak zakat. Ketika Allah memerintahkan puasa kepada umatnya, Allah enggak ikut puasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholawat kepada umatnya, Allah sama malaikatnya ikut sholawat sama Nabi. Bayangin, berarti ada apa ini? Barit ketika buat status seperti itu, tiba-tiba ada yang nanya sama anak, itu kok bisa begitu Ustaz, kenapa? Bisa ikut sholawat sama Nabi. Bahkan malaikat pun ikut-ikutan sholawat juga sama Nabi. Maka dikatakan, ya para ulama menjawab dalam kitab-kitabnya pernah membaca di situ, kenapa Allah ikut sholawat sama Nabi? Kenapa para malaikat ikut sholawat sama Nabi? Kan jelas tuh ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Maka jawabannya adalah tiada lain tiada bukan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga ada satu malaikat yang patah sayapnya lantaran apa? Lantaran ia tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketika di Isra Mi'rajkan, ya, di Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, semua penduduk langit itu berbaris berbondong-bondong, rapihnya luar biasa penduduk langit, para malaikat, para nabi-nabi, para utusan-utusan Allah. Ini baris rapi banget, luar biasa, ya. Luar biasa. Untuk apa? Menyambut kehadirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ya, 7 langit lebih tinggi lagi Sidratul Muntaha itu. Ya, udah paling mendoknya. Di situ ada satu malaikat yang dipatahin sama Allah sayapnya. Lantaran apa? Dia tidak ikut memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, malaikat aja, Allah aja muliain Nabi.
Malaikat aja mulain Nabi, kok kita nggak mau memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya kita memuliakan Nabi? Salah satunya ketika ada pembacaan Maulid Nabi kita nggak boleh ngobrol. Ketika ada pembacaan Maulid Nabi kita nggak boleh main HP. Ketika ada pembacaan Maulid Nabi kita nggak boleh ngerokok. Itu salah satu dari kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya pembacaan Maulid Nabi nggak boleh ngerokok? Nabi nggak hadir. Kata siapa Nabi nggak hadir? Menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, para wali-wali Allah yang kasam Allah bukakan mata hatinya, maka mereka semua berkata, ketika suatu tempat dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ruh sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelis tersebut. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa rumahnya selalu dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada suatu tempat yang lebih mulia daripada tempat tersebut dihadiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dijawabnya, demi Allah tidak ada tempat kecuali yang lebih mulia kecuali tempat tersebut disinggahi rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya detik-detik mahalul qiyam nih, kita jangan bercanda, ya, resapi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika mahalul qiyam, ya Allah, resapin nih, resapin dosa-dosa kita banyak banget. Ya, resapin dosa-dosa kita banyak banget. Ketika mahalul qiyam, resapin, ingetin dosa kita dari kecil sampai detik ini. Ya, bagaimana diri kita dosanya luar biasa banyaknya dihadiri oleh roh yang suci, yang disucikan oleh Maha yang suci. Masya Allah, luar biasa. Ada sebuah kisah dikatakan di situ sering terjadi bahwasanya ada di daerah Jawa Timur, di situ di sebuah masjid, ya, emang umumnya itu kalau di daerah kita itu setiap kali ada acara kayak begini, pembacaan maulid, tahlil dan sebagainya, tengahnya kosong, ya. Maka di situ ada seorang preman yang dalam pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mahallul qiyam khususnya, di situ nih preman kaget bukan kepalang. Ini tiba-tiba orang siapa yang datang di tengah-tengah orang, kerumunan orang itu. Yang mendasar orang awam nggak paham, dia cuma memperhatikan dari luar masjid, ya kan? Ini siapa? Ganteng banget ini orang, cakep banget, bersih, putih, bersinar, masya Allah, luar biasa. Ini preman kaget. Akhirnya setelah acara selesai, ditanyain sama ustadznya, sama kiainya yang di situ. Kiai, mohon maaf, tadi ketika pada berdiri semua nih, ya mereka nggak tahu yang berdiri namanya mahalul qiyam, ya. Pada berdiri semua, para kiai semua pada berdiri nih, ya, para jamaah pada berdiri. Itu tiba-tiba ada yang datang, siapa itu? Bingung. Semua yang hadir di masjid itu nggak tahu, nggak ada siapa yang datang. Tengah-tengah tadi tidak ada yang datang, tidak ada yang berdiri di tengah-tengah situ. Coba sebutkan kau ciri-cirinya bagaimana? Disebutin dah tuh sama preman yang dia lihat itu tadi. Ini begini perawakannya, begini, rambutnya begini, wajahnya bersinar begini, ganteng tampan luar biasa. Syahdan apa yang terjadi? Seluruh jamaah yang ada di masjid tersebut nangis. Lantaran apa? Ternyata yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya luar biasa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah, beliau mengatakan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyahnya, syarah penjelasan daripada keterangan Maulid Ad-Dibai, beliau mengatakan bahwa ketika suatu tempat dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat tersebut. Subhanallah. Makanya beruntung
bagi kita semuanya yang insya Allah berikan keistiqomahan kita semuanya selalu hadir untuk dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis-majlis sholawat, majlis maulid, majlis ilmu, majlis zikir sebagai saksi besok di akhirat bahwasanya kita pernah ikut serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita lantaran kita hadir dan ikut pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka suatu ketika sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, nah dikutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau nggak salah ada seorang laki-laki yang membawa dosa sebanyak gunung Tihamah di daerah Tihamah. Ya, daerah Gunung Tihamah itu banyak bukit-bukitnya dan gersang tempatnya. Ya, dia berhenti di suatu tempat yang di situ dibahas tentang masalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan seorang laki-laki tersebut yang keluar dari rumahnya membawa dosa sebanyak gunung-gunung di Tihamah, daerah Tihamah, ini bergetar hatinya, taubat sama Allah, meminta ampunan sama Allah. Maka di situ dikatakan sebelum laki-laki tersebut pembawa dosa yang sangat banyak luar biasa itu melangkahkan kakinya untuk kembali ke rumahnya, maka sesungguhnya orang tersebut telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran cuma ngedenger aja, ngedenger ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Ya, bagaimana dengan kita yang hadir di majlis-majlis ilmu, majlis para habaib, para kiai semuanya, para ulama-ulama? Maka insya Allah mudah-mudahan lantaran kehadiran kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, dosa kedua orang kita, dosa tetangga kita, guru-guru kita, sahabat kita, teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa la hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.